Sangat kesulitan pemirsa, bagaimana? Oh, bahaya, bahaya pemirsa! Pelatih Persija Jakarta Sintayong meminta anak asuhnya untuk segera bangkit setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasil itu menjadi awal yang kurang ideal bagi Macan Kemayoran dalam mengawali kiprah mereka di turnamen pramusim bergengsi itu. Laga berlangsung sengit sejak menit pertama. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan agresif dengan intensitas tinggi demi mengamankan poin penting di fase grup. Persija beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya, namun penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat mereka gagal mencetak gol. Sementara itu Persebaya juga terus memberikan tekanan melalui serangan cepat yang memaksa lini belakang Persija bekerja sepanjang pertandingan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, tapi gol yang tercipta datang melalui situasi yang tak diharapkan kubu Persija. Gol! Bek asal Serbia Radovan Pankov secara tak sengaja mencetak gol ke gawang sendiri setelah terjadi miskomunikasi dengan kiper Akil Shafiq. Bola yang seharusnya diamankan justru berbelok masuk ke gawang Persija dan menjadi satu-satunya gol yang menentukan hasil pertandingan. Kesulitan pemirsa, bagaimana? Oh, bahaya, bahaya pemirsa! Usai laga, Sintayong mengakui bahwa gol bunuh diri itu berawal dari kurangnya komunikasi di lini pertahanan. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk tak menyalahkan Pankov maupun pemain lain secara berlebihan. Menurut mantan pelatih timnas Indonesia itu, kesalahan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari permainan sepak bola. Yang terpenting saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak kembali terulang pada pertandingan berikutnya. Sintayong berharap koordinasi antar pemain, khususnya di sektor pertahanan, dapat segera diperbaiki. Ia menilai komunikasi menjadi aspek yang sangat penting, terutama ketika menghadapi tekanan lawan di area sendiri. 솔직하게 얘기하면 이번 대회는 사실 우리가 Selain itu, ia juga memberikan dukungan penuh kepada Radovan Pankov agar tak terus berlarut dalam rasa kecewa akibat gol bunuh diri itu. Menurutnya, setiap pemain pasti pernah melakukan kesalahan selama berkarir, dan hal itu tak boleh membuat kepercayaan diri menurun. 최선을 다해서 높이 올라가자 얘기하고 있는 부분이기 때문에 어디까지 올라갈지는 사실은 저도 솔직하게 얘기할 수 있는 부분. Pelatih berusia 55 tahun itu meminta bek asal Serbia itu tetap fokus, menjalani latihan, bekerja keras, dan menjadikan pertandingan melawan Persebaya sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi kompetisi yang masih panjang, baik di Piala Presiden maupun di Liga 1 musim 2026-2027. Selain insiden gol bunuh diri, laga juga diwarnai kontroversi pada menit akhir. Persija sebenarnya sempat mencetak gol penyama kedudukan yang disambut meriah oleh para pemain dan pendukungnya. Namun wasit Thorik Alkatiri memutuskan menganulir gol itu. Keputusan itu memicu protes dari kubu Persija karena wasit tak melakukan peninjauan melalui video asisten referee sebelum mengambil keputusan. Momen itu langsung menjadi bahan perbincangan setelah laga usai. Banyak pihak mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memanfaatkan teknologi VAR yang telah tersedia di turnamen ini. Meski demikian, Sintayong memilih merespon situasi itu dengan kepala dingin. Ia mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum melihat tayangan ulang insiden itu secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan wasit tetap harus dihormati hingga seluruh fakta pertandingan dapat pelajari melalui rekaman video. Sikap itu menunjukkan pendekatan profesional yang dipilih Sintayong di tengah polemik yang berkembang setelah pertandingan. Akibat kekalahan itu, Persija untuk sementara berada di peringkat ketiga klasemen grup B Piala Presiden 2026. Sebaliknya, Persebaya berhasil mengamankan 3 poin penting yang membuat mereka terus bersaing di papan atas klasemen bersama Port FC. Meski mengawali turnamen dengan hasil kurang memuaskan, Sintayong tetap optimis timnya mampu bangkit. Ia menegaskan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki performa dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Evaluasi terhadap koordinasi lini belakang, komunikasi antar pemain, hingga aktivitas penyelesaian akhir akan menjadi fokus utama tim pelatih dalam beberapa hari ke depan. Dengan pembenahan itu, Persija diharapkan mampu tampil lebih solid pada laga selanjutnya. Di sisi lain, kabar menggembirakan datang dari rival Persija, Persib Bandung. Rekrutan asing anyar mereka, Mariano Peralta, dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad Maung Bandung setelah menyelesaikan perjalanan dari Argentina menuju Indonesia. Pemain asal Argentina itu disebut telah meninggalkan Buenos Aires bersama agennya, Pope Lezcano, untuk menuntaskan proses kepindahannya ke Persib Bandung. Informasi itu disampaikan jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya, ia menyebut Peralta melakukan perjalanan panjang bersama sang agen sebagai bagian dari proses penyelesaian administrasi transfer. About Peralta, I think he's coming in a few days. I don't have exactly information. Maybe it's a secret again. Yeah. Mariano Peralta sedang bepergian ke Indonesia bersama agennya, Pope Lezcano, untuk menyelesaikan transfernya ke Persib, tulis Lorenzo. Menurut laporan yang sama, Peralta berangkat dari Buenos Aires sebelum transit di Istanbul, yang kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Mereka berangkat dari Buenos Aires dan terbang melalui Istanbul sebelum melanjutkan ke Jakarta. Mereka dijadwalkan tiba di Indonesia pada pukul 17 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, ungkap Lorenzo. Kehadiran Mariano Peralta menjadi kabar yang dinantikan bobotoh. Sebelumnya, penyerang itu belum dapat memperkuat Persib pada laga pembuka Piala Presiden 2026 karena masih menyelesaikan proses administrasi, serta belum bergabung dengan sesi latihan bersama tim. Apabila seluruh proses berjalan lancar, Peralta diperkirakan segera menjalani pemeriksaan medis, menyelesaikan administrasi terakhir, kemudian bergabung dalam latihan bersama skuad asuhan Igor Tolik. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya gedor di depan Persib, sekaligus memberikan lebih banyak opsi bagi tim pelatih dan menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027, termasuk persiapan menuju babak kualifikasi ACL II.